salam sejahtera untuk seluruh jemaat GKIN Bukit Harapan dan simpatisan serta jemaat Tuhan dimanapun berada. Untuk ibadah saat ini dan beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan ibadah secara offline, tidak langsung tetapi melalui media video rekaman yang dapat diikuti oleh seluruh jemaat pada pukul 8 pagi. Kita berharap bahwa situasi akan segera kondusif dan aman untuk kita bisa kembali beribadah dalam rumah Tuhan. Karena itu, mari kita menyiapkan diri kita masuk dalam ibadah pagi hari ini dengan mengikuti bersama sesuai dengan video rekaman yang ada. Bapak Ibu juga dapat menyiapkan satu amplop setiap keluarga dalam satu rumah atau setiap pribadi di tempat tinggalnya untuk tempat persembahan yang akan dikumpulkan dalam ibadah yang akan berlangsung, yang selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara gereja di waktu selanjutnya. Sekarang Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Haleluya. Dan dipuji.
ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan memberkati ibadah kita dari awal hingga usainya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Umat yang terkasih, silakan duduk. Kita percaya bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kerinduan kita ialah selalu berada bersama-sama dengan Dia, sebab Dia yang memegang kendali hidup kita. Kita berkata kepada Dia, Tuhan, Bapa yang baik, mari pegang tangan kami. Haleluya. Amin. Bapa, pegang tanganku, aku saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus.
Di tempat kami berada, Engkau ada. Engkau sedang memberkati kami. Walaupun kami dibatasi oleh ruang, tetapi Engkau tidak pernah terbatas atas kami. Di mana kami ada, Engkau sedang melawat kami, dan firman yang datang kepada kami hari ini akan melawat setiap kami. Tuhan memberkati firman yang akan kami dengar dan kami terima. Kiranya olehnya kami mendapatkan penguatan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian silakan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang sangat indah ini saya mau menyapa kita sekalian. Satu kerinduan untuk menyapa dengan kasih Kristus. Saya rindu untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu bersama dalam ibadah secara langsung. Tapi oleh karena sesuatu yang kita sedang hadapi hari ini dan beberapa saat hari-hari ini, maka kita bertemu melalui ibadah yang kita sampaikan melalui video rekaman. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak pernah terbatas untuk melawat kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Allah dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Di bawah satu tema, jangan pernah menyerah, Tuhan beserta kita. Jangan pernah menyerah, Tuhan beserta kita. Never give up, God is with us. Demikian firman dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mengikuti pembacaannya dalam Alkitab masing-masing di tempat di mana kita berada. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut
dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pujian yang sangat memberkati saya hari-hari ini, yaitu lagu yang berjudul Dia Tak Pernah Lepaskan Tanganku. Lagu itu demikian. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin menderu, juga ombak memburu, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Hidup ini memang penuh cobaan dan tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Itulah sebabnya kita akan terus berjuang dengan pertolongan Tuhan dan tidak akan menyerah menghadapi tantangan dan cobaan hidup ini. Dari firman Tuhan yang kita baca, ada 3 rahasia dari firman Tuhan ini, agar kita tetap memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Yang pertama ialah jangan takut menghadapi tantangan. Jangan takut menghadapi situasi apapun. Bapak Ibu sekalian, jangan kita digentarkan oleh situasi dan keadaan apapun. Sebab Tuhan Dia tidak pernah lepaskan tangannya kepada kita. Umat Israel, yaitu Yosua, yang memimpin mereka. Mereka menghadapi tantangan. Tantangan yang pertama adalah Sungai Yordan, sungai yang harus diseberangi. Tantangan yang kedua adalah bangsa-bangsa di sepanjang perjalanan mereka yang mereka lewati, siap memerangi mereka. Tapi Tuhan ingatkan mereka, jangan takut. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, maka mari kita sebagai orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, jangan takut Bapak Ibu menghadapi situasi dan tantangan hari-hari ini. Ingatlah selalu akan Tuhan yang selalu berjuang dan memperjuangkan kehidupan kita, tetapi kita juga berserah kepada tangannya. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Ingat, perkataannya adalah perkataan yang menghidupkan dan menguatkan kita. Dan karena itu, akhirnya Yosua bersama dengan umat Israel, mereka dapat menyeberangi Sungai Yordan. Mereka dapat menghadapi peperangan dengan kemenangan dari Allah. Dan karena itu, kepercayaan dan keberserahan mereka kepada Allah membuat mereka berani menghadapi situasi sesulit apapun. Dan mereka berhasil oleh karena Tuhan. Rahasia kedua dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, agar kita tidak mudah menyerah, ialah andalkan Tuhan. Beberapa kali ayat yang kita baca meyakinkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu firman dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Ingatlah Bapak Ibu, hasil yang kita peroleh itu ditentukan bukan hanya kerja yang cerdas, bukan hanya kerja yang bijak,
tetapi dengan siapa kita bersama dan bagaimana Dia menyertai dan menolong kita. Alkitab di dalam Ulangan pasal 31 ayat 3 berkata, Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Tuhan ada berjalan di depan mereka. Tuhan juga yang sama berjalan di depan kita. Dialah yang akan munahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri ini. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, andalkan Allah. Hikmat bijak kita perlu. Kecerdasan secara manusia kita perlu. Dukungan dari manusia kita perlu. Tetapi jauh dari semuanya itu adalah mengandalkan Allah, sehingga kita tidak menjadi gentar menghadapi keadaan apapun. Tuhan Allah, Dialah yang akan menyeberang di depan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita ada di depan kita dan ada di masa depan kita. Dia ada hari ini, Dia bersama dengan kita, dan Dia memberikan keyakinan yang kuat kepada kita. Karena itu, mari kita mengandalkan Dia. Ayat 5 berkata, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruskah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberi keberhasilan kalau kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Hari-hari ini kita juga didorong oleh pemerintah untuk bisa juga mentaati hal yang dapat menolong kita untuk keselamatan, kesehatan kita. Bukankah juga kita diminta untuk taat kepada pemerintah yang di atas kita? Tuhan memakai mereka menjadi alat untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Karena itu, mari kita selain meyakini bahwa ada pertolongan Tuhan, tapi juga Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk mentaati apa yang terbaik yang Allah kehendaki kepada kita. Karena itu taati Tuhan, taati firman Tuhan. Itu adalah rahasia keberhasilan kita. Takut akan membuat kita cerdas dan lebih bijak di dalam hidup. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak hanya ingin berhasil dan sukses dalam dunia ini. Oleh karena kita mengandalkan Allah, maka Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang bernilai, berguna bagi Tuhan dan bagi sesama manusia. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Dan lakukanlah semuanya itu buat Tuhan dan sesama kita. Dan kita percaya dengan mengandalkan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dan penguatan dari Allah. Ayat 8 berkata, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan biarkan keluarga kita. Tuhan tidak akan tinggalkan keluarga kita. Pemeliharaannya atas keluarga kita dikerjakannya. Andalkan Dia sebagaimana firman yang kita sudah dengarkan. Kita ada di dalam tangannya. Alkitab dalam Yohanes 10 ayat 28-29 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita ada di dalam tangan Tuhan, dan karena itu kita menyerahkan diri kita ke dalam pemeliharaan tangan. Andalkanlah Tuhan. Rahasia yang ketiga dan yang terakhir, agar kita memiliki semangat untuk pantang menyerah di dalam hidup, ialah milikilah mental seorang pemenang. Jangan kecut hati kita. Tidak ada kata menyerah bagi seorang yang memiliki mental pemenang. Ayat 6 dan ayat 8 dari bacaan kita berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar karena mereka,
sebab Tuhan Allah, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mental pemenang tetap kuat, teguh hatinya, tidak takut, tidak gemetar menghadapi situasi dan kondisi apapun. Bangun iman kita, Bapak Ibu. Dengan iman muncul keyakinan, pikiran yang positif dan optimis. Bapak Ibu, berdasarkan penelitian kedokteran, jika kita cemas, jika kita khawatir, takut, lalu marah, muncul pikiran negatif, maka tubuh kita otomatis mengeluarkan hormon, yaitu hormon noradrenalin, yaitu semacam hormon beracun yang melemahkan kita, yang melemahkan daya tahan tubuh kita. Hormon itu sama dengan bisa ular yang mematikan. Sebaliknya, jika kita berpikir positif, optimis, bersyukur, murah hati, tenang menghadapi segala sesuatu, maka hormon yang disediakan Allah dalam tubuh kita itu keluar secara otomatis, yaitu hormon beta endorfin yang membuat kita tetap sehat, tetap kuat, bersemangat, dan tetap segar. Tapi lebih luar biasanya lagi, Bapak Ibu, Alkitab kita berkata dan memberitahukan kepada kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang kita. Jangan pernah kita menjadi semangat menjadi patah dalam hidup kita. Jangan kita menjadi kecut nyali kita, melainkan kita percaya penuh kepada Dia yang memberikan kepada kita perlindungan. Miliki mental seorang pemenang. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah ada bersama kita. Sebagai ayat yang terakhir saya baca, ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya simpulkan, Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita hari ini. Memiliki semangat yang pantang menyerah. Yang pertama, jangan takut menghadapi tantangan atau situasi apapun hari-hari ini. Yang kedua, andalkan Tuhan. Semua orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia akan menerima berkat dari Allah. Dan yang ketiga, milikilah mental seorang pemenang yang tidak menjadi takut, tidak menjadi gemetar, tidak menjadi ragu dalam menjalani hari-hari hidupnya. Sebagaimana pujian kita tadi yang mengatakan, saya mengajak kita untuk menyanyikannya bersama-sama. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya terhadap kita. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Kau tak lepaskan tanganmu bagi kami, Tuhan. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau angin berderu dan ombak pun memburuk, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Mari kita bangkit berdiri bersama dan kita akan berdoa. Tuhan, kalau Engkau mendapati pada diri kami ada ketakutan yang begitu menghantui kami, Tuhan, bukankah Engkau ada? Berilah kepada kami, ya Tuhan, kepercayaan penuh kepada Engkau, kepercayaan untuk mengandalkan Engkau, dan meyakini ada kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah dengar firman, agar hati kami tidak menjadi gentar, melainkan setelah mendengar firman-Mu kami akan dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan setiap keluarga dan pribadi ketika kita menyanyikan lagu menghantar persembahan kepada Tuhan. Kita bisa memasukkan di dalam amplop di tempat kita masing-masing. Kita memuji Tuhan sambil kita kumpulkan. Kubawa kepadamu Tuhan persembahan lebih dari persembahan korban syukurku, yaitu seluruh hidupku. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ini persembahan yang sudah kami persembahkan, persembahan pribadi kami, persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami. Semuanya adalah pemberian dari-Mu, dan kami kembalikan untuk pekerjaan-Mu diperluas, diperlebar, dan kiranya harta dan kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kami diberkati Tuhan untuk memuliakan Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami percaya akan pemeliharaan-Mu kepada kami sempurna. Kami serahkan diri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami dalam pemeliharaan dan perlindungan. Berkatilah gereja kami dengan penguatan iman melalui pengajaran firman-Mu dan ketaatan kepada firman-Mu. Berkatilah penghidupan dan pekerjaan seluruh umat-Mu
mereka dicukupkan oleh Engkau dengan limpah berkat-Mu. Pulihkanlah jika ada yang sakit, hiburkanlah jika ada yang bersedih, kuatkanlah jika ada yang cemas dan khawatir, serta sedang hilang harapan agar mereka mempunyai harapan dan bergantung hanya kepada Engkau sebagai andalan. Berkatilah umat yang percaya kepadamu di kota ini, agar iman dan kesaksian hidup mereka menjadi berkat. Berkatilah kota kami dan penduduknya. Jauhkan Tuhan dari segala hal yang buruk. Lindungilah dari maut, wabah, penyakit, dan selamatkanlah yang mengalami sakit dari virus yang ada. Berkatilah bangsa kami, kiranya terlindung dari keadaan yang buruk. Berkatilah para pemimpin kami yang berjuang untuk menangani persoalan virus. Berkatilah masyarakat dunia kami yang menghadapi perang melawan virus. Berilah jalan keluar yang daripada-Mu ya Tuhan, dan ampunilah kami apabila Engkau mendapati ada dosa dan kesalahan di hadapan-Mu yang tidak Engkau kenal. Ampunilah dosa bangsa kami, sehingga kami terhindar dari segala perkara murka. Kiranya pemulihan yang datang daripada-Mu di dalam nama Yesus Kristus atas kami, atas bangsa kami, atas dunia ini terjadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah offline. Berkati juga mereka dimanapun mereka berada, di dalam kasih sayang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memutus seluruh rangkaian acara ibadah kita. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, menyampaikan doa kita. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit, dan kiranya penyertaan-Mu atas kami terus terjadi.
di hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Pandanglah kepada Allah dan lihatlah pertolongannya dan berkatnya turun atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya berkat-Nya atas kita. Amin. Ambillah saat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan.